Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Robis Gara. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Sebelum memulai ke video selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih dahulu. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, adapun Pancasila adalah ideologi yang bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia yang sudah terbukti mampu menyatukan dan mendamaikan berbagai kemanjibukan itu di bumi pertiwi. Dengan kekuatan kearifan lokal itu, Pancasila mampu menyelamatkan bangsa Indonesia dari berbagai gangguan dan ancaman perpecahan. Pancasila sebagai ideologi negara telah mengakomodasikan kearifan lokal yang hidup di Nusantara seperti gotong royong, adat istiadat, silaturahim, dan lain-lain. Itu terdapat dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan dan pandangan hidup. Kalau tidak dikodifikasi, kearifan lokal itu akan hilang dan bisa digantikan budaya asing. Dan gelagat itu sudah mulai ada, sehingga penguatan kembali nilai Pancasila adalah cara terbaik untuk kembali menguatkan jati diri bangsa ini dari berbagai gangguan dan ancaman ideologi asing. Kearifan lokal Indonesia juga memiliki banyak sumber alam dan sumber budaya yang beraneka ragam. Keragaman etnis yang ada di Indonesia sudah tentu mengandung dimensi multi budaya dan menjadi hal yang positif untuk menciptakan toleransi. Mengenai tantangan tentang Pancasila sebagai sumber hukum, tantangan pertama adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tertentu juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Salah satu faktor dari berbagai faktor yang lain yang dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat dengan tidak menerima perubahan yang terjadi di lingkungannya, dan menyebabkan adanya suatu polemik di kalangan bermasyarakat, yaitu faktor pendidikan. Mereka berpendapat walaupun tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, kehidupan masih lagi boleh diteruskan. Menurut mereka, pendidikan bukanlah suatu hal yang penting, karena pemikiran mereka mengenai pendidikan hanya berpendidikan mempunyai tujuan hanya untuk memperoleh pekerjaan. Dan realita yang terjadi pada saat ini, yaitu maraknya pengangguran yang berpendidikan masyarakat dengan pola kehidupan yang akan lebih cenderung mementingkan perekonomian mereka, bahwa ekonomi merupakan hal yang paling penting untuk kebutuhan sehari-hari. Maka daripada itu, mereka tidak menyadari bahwa pendidikan mereka merupakan hal yang penting untuk dapat mencangkup berbagai wawasan dan pengalaman serta pengetahuan, agar kita selalu mengikuti serta memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan kita pada era globalisasi ini. Pancasila sebagai pilar posisi Grontes atau pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki kedudukan sebagai stas fundamental, norma yang merupakan dasar asas dalam mendirikan negara bersifat tetap, tidak dapat diubah. Hukum-hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila, karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum, atau sebagai sumber-sumber hukum
dasar nasional di Indonesia, penegasan serta legitimasi kedudukan Pancasila sebagai segala sumber hukum negara. Kaitannya dengan teori von Stauder-Reichardt selain telah secara jelas termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga telah secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.